Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast dari saya, jurnalis KP Nardini. Kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan sumber belajar digital melalui media internet. Kenapa sih saya angkat hal tersebut? Karena semakin berkembangnya ilmu teknologi di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa pengaksesan ilmu-ilmu atau sumber-sumber belajar ini akan semakin beragam. Nah, penting sekali untuk kita mengetahui apa urgensinya, kemudian bagaimana cara kita untuk memperoleh sumber-sumber belajar tersebut. Nah, untuk itu disimak baik-baik ya informasi dari saya. Sumber belajar internet atau sumber belajar digital dari internet. Kenapa sih hal tersebut sangat penting bagi kita? Jawabannya sangat mudah sekali, karena sumber belajar itu tidak sebatas hanya dari buku atau teks dalam bentuk offline saja atau dalam bentuk cetak saja. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dalam tujuan belajarnya. Semakin berkembangnya teknologi atau dalam era global saat ini, pembelajaran dilakukan secara lebih modern. Itu artinya sumber-sumber belajar yang diperlukan juga akan berbeda dan beragam serta lebih inovatif lagi. Sumber belajar digital yang berasal dari internet akan membantu seseorang belajar digital. Yang pertama adalah e-book. E-book atau dalam bahasa Indonesianya buku elektronik adalah bentuk buku digital dalam versi elektroniknya. Jadi electronic book ini adalah kumpulan dari beberapa teks gambar yang berisikan informasi digital yang berwujud elektronik. Nah, biasanya bentuk dari e-book ini juga berbentuk PDF ya, formatnya itu PDF. Di zaman global seperti ini, kita dapat menemukan e-book ini dengan mudah dari internet, yaitu melalui perangkat elektronik seperti laptop, tablet, dan ponsel. Yang kedua adalah sumber belajar berbentuk video. Sumber belajar berbentuk video ini merupakan suatu kejadian yang dapat direkam, yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Nah, kenapa video itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar digital? Karena di dalamnya akan memuat suatu kejadian yang dapat kita putar berulang-ulang sesuai dengan kemauan kita akan membukanya kapan. Jadi kita bisa mengulang-ulangnya dan kita bisa paham makna dari ilmu pengetahuan yang ada di dalam video tersebut. Yang ketiga adalah animasi. Animasi itu merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Nah, keunggulan dari animasi ini juga kita dapat memaknai suatu kejadian dengan lebih detail, sistematis, dan berurutan. Jadi karena animasi ini berurutan cara proses pembuatannya, jadi ketika menjelaskan suatu hal juga dia dapat menjelaskan secara sistematis dalam tiap perubahan waktu. Yang keempat adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini merupakan bahan ajar digital yang terdiri dari berbagai macam media, bisa dari gambar, animasi, teks, video, audio yang dirancang menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif juga dirancang untuk memudahkan pengguna dalam belajar. Contoh dari multimedia interaktif ini adalah animasi stop motion ya. Kita dapat berlatih dari sana. Ada teks, ada gambar, ada video di sana terjadi secara berurutan. Yang terakhir adalah media presentasi. Tentu kita biasa menggunakan sumber belajar ini untuk melakukan suatu pembelajaran karena biasanya media presentasi ini itu yang digunakan adalah PowerPoint. PowerPoint ini emang sangat lazim sekali untuk kita gunakan ya. Nah, itulah jenis-jenis sumber belajar digital dari internet. Yang kedua adalah ketika kita tahu berbagai jenis sumber belajar tersebut, maka kita harus belajar untuk mencari sumber belajar tersebut dengan tepat. Yang biasanya orang-orang gunakan adalah platform Google. Nah, platform Google ini adalah mesin pencari di mana
segala suatu sumber belajar itu ada di sana ya. Untuk membuka Google, kita cukup ketik di browser kita dengan alamat https www.google.co.id, dan di sana kita bisa memasukkan kata kunci yang kita perlukan. Nah, sumber-sumber belajar dari internet ini juga dapat kita manfaatkan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Online artinya di dalam jaringan, di mana sumber-sumber belajar yang kita butuhkan harus bisa kita dapatkan secara online atau menggunakan jaringan internet. Maka dari situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, baik itu teks, gambar, video, atau audio. Yang kedua adalah dengan cara luring atau offline. Luring atau offline ini bisa kita aplikasikan dengan cara kita download dulu sumber-sumber belajar yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari sejarah Indonesia, kita ketikkan di browser Google, kita ketik sejarah Indonesia, kemudian kita buka webnya atau kita buka linknya, kemudian di sana akan tertera tombol download. Kita bisa downloadnya, kemudian secara otomatis dia akan tersimpan di dalam ponsel atau tablet atau laptop kita, dan kita bisa membacanya di lain waktu. Yang terakhir untuk tambahan adalah video sebagai sumber belajar yang berasal dari YouTube. Kita tahu bahwa YouTube adalah suatu platform terbesar yang dimana dia berbasis video ya, berbasis video, dimana di sana itu memuat banyak sekali informasi. Sumber belajar juga mungkin bisa di sana sangat beragam, di sana ilmu-ilmunya. Nah, dengan memanfaatkan YouTube juga ada dua, secara online dan offline. Online berarti di dalam jaringan atau ketika kita tersambung dengan internet, kita bisa melihatnya, dan juga offline kita mengunduh dulu video yang akan kita pelajari, seperti itu. Nah, jadi sumber belajar dari internet itu sangat beragam caranya untuk kita ketahui ya. Dan dari sanalah kita bisa mengetahui berbagai macam informasi. Kita sudah tahu bagaimana cara mencari informasinya, kita sudah tahu bagaimana langkah-langkah untuk memanfaatkannya, kita juga sudah tahu